Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria. Saya dari kelas 4 MIPA, Prodi Manajemen Informatika dan jurusan Manajemen Informatika. NIM saya adalah 32023020011. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang berjudul aplikasi penyewaan kostum menggunakan kode Igniter 3. Oke, langsung saja kita ke latar belakang dan tujuan. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini atau membuat aplikasi ini, yaitu pengelolaan penyewaan kostum merupakan aspek penting dalam bisnis jasa penyewaan, seperti toko kostum untuk acara atau pertunjukan, proses pencatatan data sewa, pengelolaan stok kostum, dan verifikasi pembayaran seringkali dilakukan secara manual, baik melalui buku catatan maupun aplikasi sederhana yang tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan masalah seperti kesalahan pencatatan, kesulitan memantau status pembayaran, dan kurangnya laporan transaksi yang akurat. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah aplikasi sistem sewa kostum yang dapat membantu pemilik toko dalam mengelola data kostum, transaksi sewa, pembayaran, dan laporan secara terstruktur. Nah, aplikasi ini dibangun berbasis web menggunakan framework kode Igniter 3 dengan fitur-fitur sederhana namun fungsional. Oke, untuk tujuannya sendiri ada 3, yaitu 1. Membantu pemilik toko dalam mengelola data kostum dan transaksi sewa secara terstruktur dan efisien, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan manual. 2. Menyediakan sistem verifikasi pembayaran yang mudah digunakan oleh karyawan dengan fitur persetujuan pembayaran yang cepat dan aman. Yang ketiga, memudahkan pembuatan laporan transaksi secara real time, sehingga pemilik toko dapat memantau kinerja bisnis secara akurat. Di sini saya menggunakan 3 aktor, ada penyewa, admin, dan karyawan. Untuk penyewa sendiri yaitu aktor yang bertugas hanya untuk menyewa ataupun melihat-lihat kostum. Dia juga bisa untuk mengomentari kostum yang sudah disewa. Untuk karyawan yaitu petugas untuk menambah kostum dan memverifikasi pembayaran yang dilakukan oleh si penyewa. Sedangkan admin yaitu berhubungan dengan data master seperti data user, data kategori, dan bisa juga menambah kostum. Admin dan karyawan di sini bisa untuk mengakses laporan atau membuat laporan. Oke, langsung saja kita ke demo aplikasinya. Oke, ini merupakan adalah landing page dari aplikasi sewa kostum. Di sini ada menu katalog kostum, ada menu profil, ulasan, register, dan login. Untuk ulasan di sini menampilkan semua ulasan yang telah penyewa sewa setelah penyewa sewa. Sedangkan katalog kostum di sini adalah semua kostum yang disewakan. Seperti ini. Ada juga profil. Profil ini merupakan profil saya. Di sini bisa dilihat ada foto, nama, serta keterangan lainnya tentang saya. Oke, yang pertama-tama kita register terlebih dahulu. Misalnya saya akan memasukkan di sini namanya adalah nama saya. Kita coba daftar. Nah, di sini saya akan masuk dengan akun yang sudah kita daftarkan tadi ya. Nah, ini sudah berhasil masuk. Di sini ada riwayat sewa, belum ada penyewaan di sini. Kita akan coba untuk sewa. Di sini kita bisa filter berdasarkan kategori, misalnya superhero, maka akan muncul yang hanya superhero saja. Dan bisa kita cari misalnya Naruto. Oke,
Coba kita akan menyewa kostum Naruto ini ya. Kita akan sewa sekarang. Nah, di sini ada formulir pemesanan kostum. Di sini ada durasi sewa. Misalnya kita akan sewa untuk 3 hari, maka otomatis ada total bayarnya kita sewa. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke riwayat sewa, dan di sini ada menu untuk mengupload bukti pembayaran. Nah, di sini langsung ada berapa yang kita bayar. Coba kita akan upload bukti pembayaran terlebih dahulu. Kita upload bukti. Bukti pembayaran berhasil diunggah, menunggu persetujuan admin. Oke. Sekarang kita akan login sebagai admin. Oke, ini adalah admin. Admin ini tugasnya dia mengelola kategori, mengelola data user, mengelola data kostum, mengelola laporan, serta melihat ulasan. Bisa juga menghapus ulasan jika ulasannya mungkin dianggap kurang pantas atau menghina. Oke, coba kita akan mengedit atau menambah kategori ya. Coba kita edit dulu di sini. Nama kategori misalnya film lah ya. Kita update, maka di sini berhasil diperbarui ya. Bisa juga kita tambah kategori di sini, tinggal kita tuliskan lagi di sini. Misalnya game, kostum, karakter game. Kita tambah, maka akan berhasil ditambahkan ini ya, yang ketujuh ini. Oke, di sini ada fungsi untuk mencari kategori, misalnya anime. Bisa juga untuk mencetak laporan. Nah, bisa di print ataupun PDF ya. Sedangkan untuk user kurang lebih sama seperti di kategori. Di sini kita bisa mengedit, menambah, mencari, dan mencetak laporan. Misalnya kita akan edit ini. Misalnya kita edit Samba City. Nah, berhasil diedit. Bisa juga kita tambah. Misalnya di sini admin ya, admini. Passwordnya 123 saja. Alamatnya Jakarta. Teleponnya, misalnya kita akan menambahkannya sebagai admin. Maka berhasil ditambahkan ya data tadi. Terus juga bisa diedit tadi, bisa dicari juga. Ini bisa dicetak, dan ini bisa dihapus juga. Maka datanya pun akan terhapus ya. Begitu juga dengan kostum. Di sini adalah fungsi untuk menambah data kostum. Misalnya kita menambah kostum baru, misalnya film, kategori baru yang kita tambahkan tadi ya. Misalnya nama kostumnya kostum
pangeran gitu ya. Temanya adalah film kerajaan. Harga sewanya ini per hari ya. Misalnya di sini saya kasih 100.000. Stoknya 3, ukurannya XL. Deskripsi, kostum pangeran dalam film. Kita pilih gambarnya. Ini saja. Kita tambah. Nah, maka datanya berhasil ditambahkan ya. Bisa juga diedit ini. Misalnya ukurannya L. Kita update saja. Nah, ukurannya pun berhasil terupdate. Dan sedangkan untuk laporan, ini adalah fungsi untuk mencetak laporan pembayaran ya. Misalnya dari tanggal 15 ke tanggal 16, kita tinggal filter saja, maka akan muncul sendiri. Lalu kita bisa cetak. Nah, ini data dari tanggal 15 ya, atau ke 16. Di sini ada menu ulasan. Di sini adalah ulasan dari pengguna. Bisa dihapus tapi tidak bisa ditambah ataupun diedit. Di sini juga bisa kita mencetak laporannya. Oke, lanjut kita akan ke menu untuk karyawan. Oke, ini adalah menu karyawan. Di sini ada kostum, sama seperti admin tadi, jadi tidak akan saya jelaskan lagi. Ada laporan, dan ini juga sama seperti di admin tadi. Dan ada pembayaran ya. Nah, di sini di pembayaran ini nah, ini tadi yang baru, yang pakai akun baru ya. Ada di sini. Di sini kita bisa lihat apakah pembayarannya sudah sudah akurat. Kalau sudah, kita tinggal setujui. Kalau tidak, misalnya di sini ada lagi datanya, kita bisa tolak. Nah, ditolak. Karena ini disetujui ya, maka otomatis di sini statusnya disetujui. Nah, kalau misalnya sudah dipulangkan, maka karyawan ini juga bisa untuk mengkonfigurasi kapan selesai. Kita pencet saja selesai, maka status sewa berhasil diperbarui menjadi selesai. Otomatis di sini selesai, dan sini ada fitur untuk beri ulasan. Kita akan beri ulasan. Oke, misalnya bintangnya 5. Untuk kostum Naruto misalnya bagus dan harga pas bintang 5 ya. Kita kirim ulasan. Nah, ini artinya sudah terkirim. Ini untuk membatalkannya, kita tinggal refresh saja, maka sudah akan terulas dan terrating. Nah, sekian dari saya. Sudah berakhirnya demonstrasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.